Halo, assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan tutorial pembelajaran Bapak Riki Ardiansah yang berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah software editing video. Editing video ini kita asumsikan bahwa sebuah video itu terdiri dari video dan dilengkapi dengan audio. Video itu sendiri bisa kita peroleh dari rekaman kamera atau sebuah foto yang kita susun begitu menjadi bentuk slide dan kita berikan audio. Itu juga bisa berupa menjadi video ya. Adobe Premiere yang kita gunakan kebetulan ini Adobe Premiere Pro 2020. Tampilannya memang sedikit beda dari tampilan versi yang sebelumnya, tapi fungsi-fungsinya sendiri masih tetap sama, hanya beberapa pindah posisi dan terdapat fasilitas baru yang bisa kita gunakan. Untuk tampilan awal seperti ini, ada New Project jika kita ingin menggunakan Adobe Premiere untuk membuat objek baru atau project yang baru. Open Project kita gunakan jika kita sudah membuat sebelumnya namun tersimpan di komputer begitu. Nah, di bagian bawah ini ada Recent. Ini kita gunakan untuk membuat video-video yang sudah pernah kita simpan dan pengen kita buka kembali. Gunakan fasilitas Recent. Sebelah tengah nih ya, ada Start First Tutorial. Jika ingin belajar tutorial Adobe Premiere dari awal, bisa kita gunakan fasilitas tersebut untuk belajar. Dan ini juga ada tautan untuk Adobe Premiere Rush yang terbaru ya. Premiere Rush itu sama seperti Adobe Premiere, tapi fiturnya lebih sederhana dan lebih gampang digunakan. Baik, kita pada kesempatan kali ini kita akan gunakan New Project ya anak-anak. Silakan diklik New Project. Terus di sini ada tampilan New Project, silakan diberi nama masing-masing dengan nama yang sesuai nama project yang ingin dibuat. Misalnya kita ketikkan nama projectnya latihan. Untuk lokasi project bisa kita tentukan di browse, misalnya pengen menyimpan di video, terus select folder. Nah, ini adalah settingan-settingannya nanti yang akan kita buat. Jika kita abaikan juga bisa nanti di set oleh Adobe Premiere-nya. Scrap disknya disimpan di C. Cuman hati-hati kalau hard disknya penuh ya, jangan simpan di C, simpan di hard disk yang lain yang masih banyak kosongnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah di set atau tidak memerlukan set yang lebih lanjut, silakan di OK. Oke, ini tampilan dari project Adobe Premiere, tapi kita belum menentukan sekuennya. Sekuen itu adalah pengaturan-pengaturan video apa saja yang akan kita buat. Bisa dilanjutkan dengan File, New Sequence. Nah, di sini kita ditanyakan lagi pengen membuat pengaturan untuk video yang seperti apa. Di sini settingannya banyak sekali. Cuman yang sering kita pakai paling ya yang di VPAL ya, karena kita di Indonesia menggunakan Pieces Alternating Line PAL. Kalau NTSC ini nanti hubungannya dengan kamera yang menggunakan NTSC juga, misalnya Amerika, Eropa, NTSC ya. Nah, kita gunakan yang di VPAL, bisa digunakan widescreen atau standar. Widescreen ini berarti tampilannya melebar ya, 16:9. Kalau standar kan 4:3. Ini keterangannya bisa dibaca di sebelah kanan atas nih, ada 4:3. Kalau widescreen itu 16:9. Kalau yang belakang ini frekuensinya kita bisa gunakan 32 atau 48. Kali ini kita akan membuat widescreen yang 48 kHz. Terus nama sekuennya silakan diisikan dengan nama video yang ingin kita edit. Misalnya kita akan membuat latihan 1. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini adalah tampilan awal yang siap kita gunakan untuk mengedit. Akan Bapak jelaskan satu persatu layar yang ada di depan Anda.
Yang pertama ini adalah jendela project. Jendela project ini nanti semua dari video yang akan kita edit ditempatkan di layar project. Tempatkan di layar project. Cara mengimportnya bisa dengan klik kanan import, bisa juga klik 2 kali nanti juga mengimport, bisa juga dengan file import sama, atau bisa juga dengan kita klik dari Explorer, masukkan filenya ke project juga bisa. Jadi cara mengimport file atau video di Adobe Premiere itu banyak cara, tergantung cara mana yang anak-anak anggap paling mudah ya. Terus di atas layar project ini ada efek. Efek ini kita gunakan untuk mengatur yang pertama transisi video. Ini ya, transisi video. Ini ada banyak sekali yang bisa dipilih. Dan ada video efek, misalnya ingin diberikan efek hujan, pengen diberikan efek petir, atau diberikan efek pengaturan warna, nanti bisa digunakan di sini. Termasuk juga ultra key yang kita gunakan untuk mengubah background latar dari video juga bisa di video efek. Ini juga ada audio transisi, ya, ada transisi untuk audio dan juga ada efek audio ya. Ini ada presetnya juga di atas yang bisa kita gunakan atau coba-coba. Kita beralih ke jendela source. Jendela source ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan video awal yang akan kita edit. Kita coba import salah satu video ya. Klik kanan, import. Kita cari videonya, misalnya video latihan ya. Premiere itu bisa mengimport banyak file video ya, macam-macam file video ya. Misalnya kayak di sini Bapak coba mengimport yang file AVI. Nah, ini file AVI. Ini bisa kita blok seperti ini. Berapa file yang akan kita import? Misalnya ada 6, bisa langsung di open. Nanti keimportlah 6 video terpisah seperti ini. Ya, kalau kursornya kita arahkan di video itu, nanti videonya akan play ya, akan bergerak seperti ini. Nah, ya, ini memudahkan kita untuk melihat videonya secara cepat ya. Oh, ini benar nggak video yang akan kita edit seperti itu. Nah, kalau kita klik 2 kali di objek video ini, akan nampilnya di source. Jadi source ini nanti yang akan mengatur seperti apa video itu akan ditampilkan nanti ketika diedit begitu. Jadi kalau kita klik 2 kali ke ini, kita klik 2 kali, nanti akan tampil secara gede, secara besar. Ini bisa kita scroll seperti ini. Oke. Terus dari layar source ini nanti kita akan beralih ke layar timeline yang di bawah. Misalnya kita ambil video persiapan, klik tahan geser, kita masukkan di timeline seperti ini. Akan ada 2 file ya. Kalau tampil seperti ini berarti sekuen kita dan video kita mempunyai format yang berbeda. Anak-anak bisa klik keep existing setting jika ingin sekuennya yang berubah. Kita gunakan change sequence setting. Kalau misalnya ingin sekuennya yang berubah, keep existing setting jika ingin videonya yang berubah. Gitu ya. Ini sesuaikan dengan keinginan kita. Kali ini kita akan membuat agar sekuennya tidak berubah, gitu. Videonya yang ikut berubah. Berarti kita akan pilih keep existing setting. Nah,
kebetulan video yang kita gunakan ini formatnya 4:3. Jadi mempunyai objek hitam di kiri dan kanan ya. Nanti kita bisa atur bagaimana caranya agar objek ini, video ini menjadi ikut video yang 16:9 begitu. Oke, jika kita masukkan videonya ke jendela timeline, nanti akan nampil di jendela sebelah kanan, jendela program ya. Nanti kalau kita masukkan video yang ada di source, masukin ke timeline, nanti munculnya di program. Di program ini semua video yang akan kita edit itu ditampilkan. Misalnya kita masukkan video persiapan, di belakangnya kita susul dengan video perjalanan 1, berikutnya video perjalanan 2, berikutnya masukkan lagi video perjalanan 3 dan perjalanan 4 gitu, dan terakhir perjalanan 5 seperti ini. Nanti kalau misalnya kita play, cara ngeplaynya bisa klik di sini, nanti akan ditampilkan seluruh video-video yang sudah kita masukkan di jendela timeline ini ya. Sambil diperhatikan audionya juga ikut bermain di sini ya. Kita lihat seberapa tinggi suaranya, desibelnya, satuannya desibel. Gitu ya. Nah, oke. Cara memplay atau memutar video di Adobe Premiere bisa gunakan tombol play stop di sini, atau juga bisa menggunakan spasi di keyboard, sama ya. Oke. Di timeline ini bisa kita zoom out dan zoom in. Kalau pengen zoom out, ini bisa kita tekan tombol plus di keyboard menjadi besar seperti ini, dan bisa juga tombol min seperti ini. Ini untuk melihat secara detail apa-apa saja yang akan kita play atau kita putar di video ini. Kalau kurang jelas tampilan videonya, kita bisa gunakan klik 2 kali di channelnya seperti ini. Nah, ini tampil semua ya, tampil semua. Yang bawah ini audionya. Jadi di Premiere itu video dan audio langsung terpisah, tapi masih dalam link yang sama. Ini pasangannya di bawah, yang video ini pasangannya di bawah, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita pindah videonya, audionya juga akan ikut pindah seperti itu. Nah, anak-anak, kita akan belajar hal yang paling dasar, yaitu pertama cara memotong video. Misalnya kita lihat tampilan di jendela program. Kalau misalnya ini kita play, tiba-tiba kita ingin memotong satu adegan yang kita anggap tidak diperlukan. Misalnya ini video persiapan.avi ini terlalu panjang nih, kita bisa potong. Caranya ada berbagai macam cara, akan dapat jabarkan satu persatu. Bisa kita gunakan razor tool yang ada di toolnya, shortcutnya C, razor tool. Terus kita klik pada bagian video yang akan kita potong, klik saja seperti itu. Nanti audio dan videonya akan ikut terpotong. Terus kembali ke selection tool, dan anak-anak bisa hapus bagian yang ingin dibuang seperti ini. Nah, bagian video dan audio yang tadi kita potong akan hilang. Tinggal jangan sampai blank seperti ini. Tinggal kita klik kanan pada bagian yang hilang, terus ripple delete. Nah, maka video yang tadi tidak kita perlukan akan hilang. Terus cara yang kedua, anak-anak bisa juga kita gunakan Ctrl K di keyboard. Ctrl K, arahkan dulu kursornya atau rulernya atau penandanya ke bagian mana yang ingin dipotong seperti ini. Terus Ctrl K di keyboard, nanti akan kepotong ya, kepotong, dan tinggal hapus.
terus ripple delete. Nah, objek videonya juga akan kepotong. Masih ada cara lain anak-anak untuk cara memotong video. Bisa kita gunakan klik tahan geser seperti ini. Arahkan kursor mouse-nya ke depan video dan kita geser ke kanan seperti ini. Ini juga memotong video. Tinggal klik kanan, ripple delete, jangan lupa. Seperti itu. Tinggal pilih bagian mana yang paling mudah. Oke, memotong video sudah. Kita akan belajar cara memberikan transisi. Ini tinggal kita arahkan kursornya ke perbatasan video persiapan dan perjalanan seperti ini. Ini kita lihat ada dua buah video yang terpisah antara video persiapan dan video perjalanan 1. Kita akan berikan transisi di antara kedua objek ini. Sedikit tips anak-anak, jika ingin memberikan transisi, kita potong sedikit di ujung dari video seperti ini. Kita potong, ingat cara motong masih ingat ya. Tinggal kita geser seperti ini. Terus di video perjalanan 1 juga kita potong sedikit seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik kanan ripple delete untuk menyatukan kedua video ini. Terus kita berikan efek. Kita klik tombol efek di atas di menu project. Terus kita pilih video transisi. Di sini ada banyak sekali. Silakan dicoba satu-satu. Misalnya Bapak ingin mencoba menggunakan dissolve yang bentuknya film dissolve. Seperti apa ini? Kita coba. Caranya klik tahan geser, pindahkan di perbatasan video. Lepas. Nah, ini sudah ada sebuah kotak ya, tulisannya film dissolve. Ini tinggal kita putar, kita play. Caranya geser sedikit di depan, di belakang. Tinggal kita play sambil lihat di layar project. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak juga bisa memberikan transisi bentuk lain di perbatasan video yang lain. Caranya Bapak ulang lagi agar lebih ingat. Caranya di perbatasan video kita potong sedikit di belakang dan kita potong sedikit di depan. Terus klik kanan ripple delete. Nah, masukin lagi transisi yang lain. Misalnya Bapak pengen mencoba yang iris box kayak apa ya? Kita coba aja. Masukkan di sini, terus kita play. Oh, ternyata bentuknya kayak gitu. Nah, gitu. Mungkin anak ada yang bertanya, apa sih fungsinya kok dipotong di depan dan dipotong di belakang? Kita coba. Tanpa kita potong yang terjadi apa sih? Coba kita coba. Coba. Nah, nanti ada pertanyaan, ada pengingat insufficient media. This transition will contain repeat frame. Artinya, untuk menjalankan transisi ini, Premiere akan mendiamkan frame terakhir dan frame di awal agar transisinya berjalan. Ini tidak bagus atau tidak enak buat dilihat. Mari kita play. Nah, ada satu frame yang diam, yang freeze ya. Nah, ini tentu saja tidak enak buat dilihat. Nah, artinya kita akan membuat agar transisinya tidak diam seperti itu. Kita hapus bagian belakang, kita hapus bagian depan, terus klik kanan ripple delete, masukkan transisinya. Kita play. Nah, gitu. Seperti itu. Memotong objek sudah, terus memberikan transisi sudah. Kita akan membuat video yang overlay. Video overlay itu seperti apa? Video overlay itu adalah sebuah video yang berada di atas video lainnya. Caranya kita cari video yang lain, bisa kita import ya. Bisa kita import video, misalnya kita importkan video AVI yang lain. Misalnya video awan. Ini ada gambar awan. Kita masukkan. Caranya langsung saja. Di sini ada channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya.
audionya juga mengikuti, ada audio 1, audio 2, audio 3 dan seterusnya. Ini tinggal kita masukkan, klik dan kita lepaskan di channel yang kedua seperti ini. Nah nanti video dari awan ini akan menimpa dari objek yang ada di bawahnya. Nah, kita akan sekalian belajar untuk bagaimana caranya kita mengecilkan video ini. Jadi gambar belakangnya bisa kelihatan ya anak-anak ya. Silakan klik awannya. Terus pada bagian atas di layar source ini ada efek control. Klik efek controlnya. Terus di sini ada position, ada scale, rotation, anchor point, anti flicker, opacity dan time remapping. Kita akan coba membuat videonya menjadi kecil. Kita gunakan scale. Di sini masih 100, bisa digunakan geser mouse-nya atau klik manual. Kalau klik manual tinggal diklik, masukkan angka 50 untuk setengahnya video. Seperti ini. Nah, videonya akan berada di tengah dan lebih kecil. Kalau ingin membuat videonya kecil dan berada di pojok, bisa gunakan position. Ini bisa kita atur. Posisinya seperti ini. Bisa kita atur position seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kalau kita play, dua-dua videonya akan bergerak dua-duanya. Seperti ini. Ya, seperti itu ya. Baik anak-anak, overlay sudah, terus transisi sudah, memotong sudah. Kita akan belajar berikutnya tentang memberikan teks. Adobe Premiere memiliki fitur untuk pembuatan teks. Kita tempatkan kursor di belakang. Cara membuat teksnya tinggal kita klik menu file, kita klik new. Di sini ada legacy title. Klik legacy title, terus di sini ada pertanyaan ingin membuat yang sebesar ukuran apa, tinggal di oke saja. Kalau misalnya ingin diberikan nama, boleh berikan nama. Kalau tidak, nggak apa-apa, biarkan title 01. Terus di oke. Di sini ada tampilan untuk membuat title. Ada tool title-nya di sebelah kiri untuk membuat teks yang vertikal ke bawah. Membuat bentuk garis, bentuk kurva, rectangle, ada ellipse juga, ada garis juga. Di bawahnya ada pengaturan line, pengen rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata bawah, atau posisinya ingin berada di tengah layar juga bisa. Terus di bagian atas ini ada new title based on current title. Ini untuk membuat title baru tapi template-nya tidak berubah. Terus di sebelah kanannya ada membuat teks berjalan, bisa crawl, bisa roll. Seperti ini, bisa roll, bisa crawl. Kalau crawl itu berarti teks berjalan ke kiri atau teks berjalan ke kanan. Kalau roll berarti teksnya dari bawah ke atas. Terus ini ada pengaturan fontnya, ingin tebal, ingin miring, atau ingin ada garis bawah, pengen paragrafnya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Terus sebelah kanan ini ada pengaturan dari penampakan teksnya atau ketikannya, ingin diwarnai apa, pengen diberikan stroke-nya warna apa, pengen ada bayangan atau ingin bentuknya warna gradasi, nanti bisa kita gunakan legacy title properties yang ada di sebelah kanan. Nah, Premiere juga menyediakan template-template dari teks yang sudah diberikan seperti ini. Misalnya kita gunakan template yang sudah ada, kita klik Arial Black Gold yang ada di bawah ini, tinggal kita klik di sini, kita tulis upacara. Nah, ini ya, ini tinggal kita geser seperti ini, jadi title. Kalau sudah, posisinya juga sudah di pas seperti ini, tinggal di close saja. Nanti akan muncul sebuah sebuah file baru di jendela project. Ini tinggal kita klik, tahan geser, tempatkan di channel nomor 2 seperti ini. Nah, anak-anak, title juga bisa kita berikan transisi. Bisa. Caranya kita klik efek
seperti tadi. Terus silakan dicari transisinya, misalnya pengen transisinya slide, gunakan yang band slide misalnya, letakkan di depan dari teks dan letakkan di belakang dari teks. Kita akan coba kira-kira jadinya seperti apa. Tinggal kita play. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Cantik ya? Oke, teks sudah. Terus kita akan belajar cara mengoperasikan audionya sekarang. Audio yang kita gunakan ini akan ditampilkan oleh Premiere di sebelah kanan bawah. Pada Bapak Ibu Guru agar mengambil tempat. Nah, seperti ini. Oke. Ada kalanya sebuah video itu suaranya akan terdengar kecil ya. Misalnya kita arahkan ke video perjalanan 4. Ini suaranya kan kecil nih. Bendera, siap. Nah, ada siswa yang berbicara bendera siap gitu ya. Ini akan kita besarkan suaranya agar lebih terdengar. Caranya tinggal klik kanan. Bisa kita atur audio gainnya. Di sini masih defaultnya 0 desibel, bisa kita naikkan misalnya menjadi 15 desibel. Terus kita oke. Nah, suaranya akan naik ya, ini kelihatan di sini. Terus kita coba play. Sambil kita lihat meter yang ada di sebelah kanan, meter desibelnya. Bendera, siap. Oke. Sekarang lebih jelas terdengar ya. Itu untuk pengaturan audio. Untuk pengaturan audio secara lebih bagus ya, bisa kita gunakan Adobe Audition sebetulnya. Bisa kita gunakan Adobe Audition. Di sini juga bisa kita edit clip in Adobe Audition. Ini untuk tutorial kita selanjutnya bisa kita gunakan Adobe Audition. Oke, seperti itu anak-anak untuk pengeditan video menggunakan Adobe Premiere. Untuk pengeditan awal yang sering dipakai seperti itu, tinggal nanti kita render video ini agar bisa kita lihat di player yang ada di komputer ataupun di rumah masing-masing atau di YouTube mungkin malah. Ya, caranya adalah file, export, media. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Ini kita ditanyakan oleh Premiere, kita akan mengekspor video ini menjadi format apa. Kalau pengennya MP4, kita gunakan H264. Ini adalah H264. Di sini juga ada settingan lain, ada mulai dari settingan audio video atau settingan audionya saja juga ada. Ada MP3 juga, ada AVI gitu ya, ada BMP untuk export frame-nya. Untuk kali ini kita akan menggunakan H264. Terus output name-nya latihan, kita akan lihat ini akan menyimpan di mana. Oh, nyimpannya di sini. Kita akan gunakan folder yang sama dengan projectnya tadi di video ya. Kasih nama latihan 1. Bisa dilihat anak-anak, ini ada video file MP4. Kalau sudah tinggal di save ya, seperti ini. Terus pengaturan lain yang perlu kita atur adalah, oh ya, jangan lupa ekspor video dan audionya ya, duanya harus diekspor. Terus setting lainnya bisa anak-anak lihat pada bagian basic video setting. Ini sebagai tips saja, jika ingin ekspor Premiere silakan dipilih bitrate encodingnya, pilih yang CBR. Terus target bitrate-nya ini disesuaikan dengan keinginan kita. Dilihat pada bagian bawah, ini adalah estimated file size-nya. Ini berguna kalau ingin kita mengupload video sesuai dengan ukuran size yang kita inginkan. Saat ini kalau settingan ini size ukurannya adalah 45 mega. Bisa kita kecilkan, misalnya menjadi 12 mega, tapi dengan mengorbankan kualitas dari gambar. Kalau ini kita target bitrate-nya kita naikin menjadi maksimal, maka estimasi dari ukurannya menjadi juga ikut besar. Di sini 78 mega.
Kita mungkin coba yang menengah saja ya. Yang menengah misalnya kita ambil 8, sekian. Nah, di sini ada dua pilihan, ada Q atau export. Kalau export, kita akan menggunakan alat rendernya menggunakan Adobe Premiere. Langsung export, nanti langsung filenya dirender. Tapi kalau Q, kita akan menggunakan Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder untuk merendernya. Adobe Media Encoder. Ada kelemahan, ada kelebihan. Jika kita menggunakan Q, berarti kita harus membuka perangkat lunak yang lain untuk mengekspor. Tapi kelebihannya kita masih bisa gunakan Adobe Premiere-nya untuk mengedit file lain sambil merender. Merender itu kan memerlukan waktu ya. Jadi kita gunakan Adobe Media Encoder jika kita ingin meneruskan pengeditan video yang lain tanpa terganggu. Kalau ekspor, kelebihannya tinggal diekspor saja tanpa membuka software lain. Tapi kelemahannya kita tidak bisa melakukan pengeditan sambil menunggu rendernya selesai. Kita coba yang ekspor ya. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita tunggu saja. Oke, selesai. Kita buka hasilnya di video. Nah, ini ada latihan 1. Coba kita play. Nah, ini hasil dari editan kita. Ini tadi video overlay-nya. Bendera, siap. Hasil audio yang diedit. Ini teksnya, gitu ya. Oke, selesai. Baik anak-anak, untuk pembahasan Adobe Premiere awal seperti ini sudah kita pelajari. Ini masih tahap awal. Nanti kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Kita akan sambung dengan cara mengaktifkan Ultra Key, mengganti background video seperti itu. Jadi dimanapun nanti anak-anak syuting gitu ya, backgroundnya bisa kita ganti menggunakan teknologi green screen. Nanti kita akan belajar di tutorial selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalam.